Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre. Nicolas Maduro adalah salah satu tokoh politik yang paling kontroversial dalam sejarah Venezuela. Ia memimpin negara yang kaya dengan sumber daya alam, namun dilanda krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mendalam. Namun peranannya di dunia internasional serta konflik yang terjadi antara Venezuela dan Amerika Serikat telah membuatnya menjadi sosok yang dikenal. Pada Sabtu, 3 Januari 2026, sebuah peristiwa besar terjadi yang melibatkan Maduro ditangkap oleh pihak Amerika Serikat. Mari kita telusuri lebih dalam tentang kehidupan, perjalanan politik, dan peristiwa yang membawa Nicolas Maduro pada momen bersejarah ini bersama Kamar Narasi. Nicolas Maduro lahir pada 23 November 1962 di Caracas, ibu kota Venezuela. Maduro adalah anak dari sebuah keluarga kelas menengah dengan ayah yang berasal dari keluarga yang miskin dan seorang ibu yang bekerja sebagai perawat. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan minat pada politik, tetapi perjalanan karir politiknya benar-benar dimulai ketika ia bergabung dengan gerakan politik yang dipimpin oleh Hugo Chavez pada tahun 1990-an. Maduro memulai karir politiknya sebagai aktivis kiri dan menjadi anggota dari Partai Sosialis Venezuela yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Sosialis Bersatu Venezuela pada tahun 1999. Hugo Chavez yang saat itu baru terpilih menjadi presiden Venezuela menunjuk Maduro sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menandai awal keterlibatannya dalam politik tingkat nasional. Maduro dikenal sebagai salah satu pengikut setia Chavez dan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Chavez dari 2006 hingga 2013. Pada 2013, setelah kematian tragis Hugo Chavez, Maduro dipilih sebagai calon presiden untuk melanjutkan kepemimpinan tersebut. Ia memenangkan pemilihan presiden yang penuh kontroversi dan ketegangan dengan margin yang tipis. Meskipun ada banyak tuduhan kecurangan dalam proses pemilu tersebut, sejak saat itu, Maduro memimpin Venezuela dalam periode yang penuh dengan krisis ekonomi, sosial, dan politik. Sejak menjadi presiden, Maduro menghadapi serangkaian tantangan besar. Krisis ekonomi yang melanda Venezuela diperburuk oleh penurunan harga minyak global yang sangat memengaruhi pendapatan negara, yang sangat bergantung pada ekspor minyak. Inflasi yang luar biasa tinggi, kelangkaan barang-barang pokok, serta antrian panjang untuk mendapatkan makanan dan obat-obatan menjadikan kehidupan sehari-hari rakyat Venezuela sangat-sangat sulit. Maduro juga menghadapi penentangan besar dari oposisi politik yang menuduhnya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi. Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa pemilu yang dimenangkan Maduro pada tahun 2018 tidak sah dan mereka mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang mengklaim dirinya sebagai presiden sementara. Namun, Maduro tetap mempertahankan kekuasaannya, didukung oleh militer yang loyal dan beberapa sekutu internasional termasuk Rusia, China, dan Iran. Meskipun menghadapi sanksi internasional yang berat, terutama dari Amerika Serikat, Maduro berusaha mempertahankan stabilitas di dunia dalam negeri dan memperjuangkan posisi Venezuela di dunia internasional. Salah satu hal yang paling menonjol dalam kepemimpinan Maduro adalah hubungan yang sangat-sangat tegang dengan Amerika Serikat. Ketegangan ini dimulai sejak era Hugo Chavez yang dikenal dengan sikap anti-Amerika Serikatnya. Maduro melanjutkan kebijakan luar negeri yang mengkritik intervensi Amerika Serikat di negara-negara Amerika Latin dan berusaha memperkuat aliansi dengan negara-negara yang dianggap sebagai lawan Amerika Serikat, contohnya seperti Rusia dan Iran. Pada 2019, ketika Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, Amerika Serikat dengan cepat memberikan dukungannya. Pemerintah AS bersama dengan banyak negara barat mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela dan memberlakukan sanksi ekonomi yang lebih ketat terhadap Maduro dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahannya. Bahkan, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan dakwaan terhadap Maduro atas dugaan keterlibatan dalam perdagangan narkoba internasional dan kejahatan terorganisir.
Maduro menanggapi ini dengan keras, menyebut pemerintah Amerika Serikat sebagai imperialis yang ingin merampas kedaulatan Venezuela. Pada saat yang sama, ia juga menuduh Amerika Serikat berusaha menggulingkan pemerintahannya dan melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri Venezuela. Pada Sabtu 3 Januari 2026, kejutan besar terjadi. Nicolas Maduro akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang Amerika Serikat setelah berbulan-bulan perburuan yang melibatkan berbagai badan intelijen internasional. Penangkapan ini berkaitan dengan tuduhan kejahatan internasional yang lebih serius, termasuk keterlibatan dalam kartel narkoba yang diduga memfasilitasi perdagangan kokain dari Venezuela ke Amerika Utara dan Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah meningkatkan tekanan terhadap Maduro dengan memberikan penghargaan besar kepada siapapun yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Penangkapan ini terjadi di sebuah negara sekutu yang memiliki hubungan dekat dengan Venezuela dan menandai babak baru dalam konflik yang telah berlangsung lama antara kedua negara. Sementara itu, reaksi internasional terhadap penangkapan ini sangat beragam. Beberapa negara, terutama yang mendukung Maduro, mengecam sebagai bagian dari upaya Washington untuk mengubah rezim di Venezuela. Namun, bagi banyak negara di Barat, penangkapan Maduro dianggap sebagai langkah positif menuju keadilan dan akuntabilitas. Amerika Serikat mengklaim bahwa Amerika memiliki bukti yang cukup kuat untuk menuntut Maduro di pengadilan atas dakwaan perdagangan narkoba dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezimnya selama bertahun-tahun. Apakah penangkapan ini akan membawa perubahan positif bagi Venezuela atau justru semakin memperburuk keadaan? Masih akan terus menjadi pertanyaan besar dalam waktu yang akan datang. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.